Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami' karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang kedua terkait dengan bab albir wassilah, kebaikan dan menyambung tali silaturahim. Hadis yang ke-13 dari bab ini, wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Mas'ud. Ada sahabat namanya Abu Mas'ud, ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi ada Ibnu Mas'ud yang namanya adalah Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ini namanya adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari. Uqbah bin Amr Al-Ansari. Jadi beda ya, ada Abu Mas'ud yang merupakan Ansori, penduduk Madinah, beda-beda ya. Ini Ansori, penduduk Madinah. Adapun Abdullah bin Mas'ud adalah muhajirin, ya, muhajirin. Jadi beda orang, ya, beda orang dan juga bukan kerabat, ya, bukan kerabat. Kebetulan namanya sama, ya. Ibnu Mas'ud dengan Abu Mas'ud. Ya. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ini masuk Islam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, sehingga beliau ikut baiat Aqobah, ya, baiat Aqobah yang kedua. Jadi beliau radhiyallahu anhu ikut membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu janji setia untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila nanti tiba di Madinah. Ini sahabat Abu Mas'ud. Adapun Abdullah bin Mas'ud ini muhajirin yang ikut menuntaskan pembunuhan kepada Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal itu dibunuh pada perang Badar oleh anak muda, asalnya oleh anak muda, namanya Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'ad bin Afra, ya, Mu'ad bin Afra. Jadi Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini sama Mu'ad bin Afra ikut dalam perang Badar. Kemudian dia nempel kepada Abdurrahman bin Auf. Dia nanya, wahai ammi, ya paman, tahu nggak engkau mana yang namanya Abu Jahal? Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, apa hajatmu untuk nanya-nanya Abu Jahal? Maka kata mereka, aku dengar bahwasanya Abu Jahal itu suka mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka akhirnya ketika dalam perang itu Abdurrahman bin Auf lihat Abu Jahal, maka ditunjukkan itu Abu Jahal. Akhirnya majulah dua orang ini dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal. Hanya saja ketika Abu Jahal itu jatuh disebutkan Ikrimah bin Abi Jahal itu langsung menebas tangannya Mu'ad bin Amr bin Jamuh sampai tinggal kulitnya saja. Jadi gelantung tangannya ya, gelewer. Tapi dia masih perang. Dia masih perang sampai ketika tangannya ini mengganggu mungkin ya karena gelewer-gelewer dan juga mungkin sakit, akhirnya diinjak tangannya dan dilepas. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menceritakan kisah ini beliau berkomentar, "Hadza wallahi asy-syaja'ah." Ini demi Allah adalah keberanian. Ya. Kira-kira kalau kita gimana Pak? Boleh ikut perang ya? Mungkin baru kena sayatan langsung apa? Mundur. Ini tangannya sudah gelewer-gelewer masih apa? Masih maju. Sampai akhirnya karena ganggu diinjak, diputus tangannya sekalian. Kemudian apa? Dicampakkan dan lanjut untuk berperang. Kemudian Abu Jahal ini jatuh, diselesaikan oleh Muawid bin Afra, orang yang ketiga. Kemudian diselesaikan, dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini perkenalan kita terkait dengan perawi daripada hadis. Adapun perawi hadis ini adalah Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Disebutkan asbabul wurud dari hadis ini ada banyak. Di antaranya adalah ketika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, "Inni ubdi abi, fahmilni." Wahai Rasul, aku terhenti perjalananku karena ontanya sakit atau bisa jadi ontanya mati ya. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, maka dia ingin bonceng dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau dia minta kendaraan onta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'indi, saya nggak punya. Mohon maaf, saya tidak punya." Maka kemudian tiba-tiba ada sahabat yang berkata, "Ana adulluhu ala man yahmiluhu." Wahai Rasul, aku yang akan tunjukkan kepada dia siapa yang bisa ngasih dia apa? Kendaraan. Jadi sahabat ini juga dia nggak punya ya. Tapi dia mengatakan saya bisa tunjukkan kepada dia kepada donatur yang bisa memberikan kendaraan kepada dia. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Jadi sahabat ini dia tidak ngasih onta. Yang ngasih onta siapa? Donatur. Ya, donatur. Donatur ketika ngasih onta dapat apa? Pahala. Sahabat ini juga ikut mendapatkan apa? Pahalanya. Tajamah yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan pelit-pelit untuk berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan itu bisa dengan dua. Bisa dengan dua. Yang pertama adalah kita secara langsung yang mengajarkan kebaikan, yang memberi kebaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah kita sebagai apa? Perantara, sebagai perantara. Yang secara langsung misalkan kita lihat ada orang setelah sholat itu dia bengong, dia bingung mau ngapain, ya, dia belum bisa zikir, atau habis sholat dia langsung main HP misalkan. Maka kita ingatkan, Pak, ya, atau Mas, zikir dulu. Habis sholat itu apa? Zikir. Kemudian dia tanya, emang zikirnya baca apa? Baca istighfar 3 kali, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, cukup. Ya.
Karena kalau kita ajarkan sampai selesai mungkin apa? Kepanjangan. Nah, itu aja kita ajarkan. Ini kalau dia praktekkan, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala. Kita dapat pahala. Dia setiap sholat zikir, astagfirullah. Maka dia dapat pahala, kita juga dapat apa? Pahala. Besok dia pulang, ketemu sama istrinya, diajarkan istrinya. Istrinya juga mungkin nggak ngerti ya bacaan zikir. Diajarkan habis sholat itu baca istighfar 33, baca tasbih istighfar 3 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Maka istrinya apa? Mengamalkan. Maka suaminya dapat pahala, kita juga dapat apa? Pahala. Besok istrinya ngajarin anaknya. Begitu terus ya. Maka bisa jadi kita nanti pada hari kiamat datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki banyak sekali apa? Pahala yang tidak kita kerjakan. Tahu-tahu pahala kita apa? Banyak yang tidak kita apa? Kerjakan. Maka dari itu jangan pelit-pelit ya kita untuk mengajarkan kebaikan kepada orang. Kemudian di antara contohnya juga adalah mengajar Al-Qur'an. Mengajar Al-Qur'an. Kita langsung yang ngajarin Al-Qur'an kepada anak-anak ya, kepada anak-anak di TPA kita ajarkan Al-Qur'an. Karena biasanya guru TPA itu kurang dipandang. Benar nggak? Ya. Ada nggak yang mau jadi guru TPA? Jarang. Karena biasanya gajinya apa? Gajinya kecil ya, 200.000 sebulan, 250 sebulan. Tapi kalau dia ikhlas, ya, dia tidak cari dunianya, yang dia cari adalah akhiratnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Bayangkan baca Al-Quran itu satu huruf diganjar dengan berapa? 10 kebaikan. Satu huruf ya. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Barang siapa yang baca ya satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya kebaikan, satu kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Ya, bayangkan yang kita ajarkan banyak anak ya, 10, 20 ya. 30, 50, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Apalagi kalau kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak. Kita yang mengajarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan senantiasa apa? Dibaca. Oleh karena itu pesan daripada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala berulang-ulang beliau sering mewasiatkan. Jangan sampai baca Al-Fatihah anak-anak kita itu yang mengajarkan orang. Kalau bisa kita, maka kita yang apa? Ambil. Jangan sampai kita serahkan ke orang, dialah atau oranglah yang mengajarkan apa? Al-Fatihah kepada anak kita. Ini yang pertama. Yaitu kita mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan langsung. Kita yang apa? Menunjukkan. Yang kedua adalah kita hanya menjadi perantara. Misalkan ada orang datang kepada kita. Saya mau belajar fikih lebih dalam. Bisa nggak antum ngajarin saya? Maka kita, aduh, saya bukan Pak Ustadz lagi. Saya nggak bisa ngajar apa? Fikih. Maka dia tunjukkan kepada orang. Antum kalau mau belajar fikih, nih ada Ustadz. Saya tahu, saya kenal Ustadznya. Dia sangat mendalami ilmu apa? Fikih. Akhirnya dia belajar. Dia datang belajar, ya dapat pahala. Kita juga dapat apa? Pahala. Ya, di antara contohnya adalah misalkan kita suka nge-share flyer kajian. Ya, kita nggak berangkat karena mungkin pengajiannya jauh dari tempat kita. Tapi kita tahu di situ ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita. Ya, kita share kajian, akhirnya mereka datang, maka kita mendapatkan apa? Pahala. Kan kita nggak tahu ya, ketika kita nge-share jadwal kajian itu, kita nggak tahu siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang datang. Ternyata banyak yang datang gara-gara apa? Wasilah kita. Maka bayangkan berapa banyak pahala yang akan kita apa? Dapatkan nanti pada hari kiamat. Bahkan saya ada kajian itu di Kampung Melayu, ya, Kampung Melayu. Banyak orang-orang Arabnya, ya.
banyak Arab di situ, DKM-nya pun Arab. Nelpon, Pak Ustadz bisa ngisi kajian nggak di masjid kan? Saya tanya, Pak, Bapak dapat nomor dari mana ini? Kemarin itu ada tukang ojek ngasih tahu saya nomor Pak Ustadz, gitu dia. Jadi ternyata Gojek atau ojek online itu dia mampir sholat kemudian apa? Dia ngasih nomor saya. Luar biasa. Ya, saya masih sampai sekarang masih ngisi. Ya, Gojek ini dia keliling nyari penumpang, nyari duit, dia dapat apa? Dapat aliran pahala. Ini hadis yang sangat agung ya. Ini hadis yang sangat agung. Jangan sampai kita mengharamkan diri kita daripada apa? Kebaikan. Ini bisa dalam urusan akhirat, bisa juga dalam urusan dunia. Urusan dunia tadi ya, ada sahabat yang terputus perjalanannya karena ontanya sakit atau mati. Akhirnya ada sahabat yang menunjukkan kepada apa? Donatur. Maka bisa juga diantara contohnya ada orang datang ke rumah kita, mau hutang sama kita 5 juta. Wah, 5 juta ini berat, saya juga nggak punya apa? Uang. Saya bisa kasih kamu orang yang bisa ngasih hutangan. Ini nomor teleponnya misalkan, atau orangnya rumahnya nggak jauh dari sini ya. Kemudian dia datang dikasih hutangan, maka kita juga akan mendapatkan apa? Pahala. Ini yang pertama ya. Yang kedua, menyebarkan kebaikan itu bisa dengan lisan, bisa juga dengan apa? Tulisan, bisa juga dengan perbuatan. Jadi kita mengerjakan kebaikan ya, itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan apa? Perbuatan. Dengan lisan ya kita ngajarkan kepada orang bagaimana baca Al-Quran, atau kita misalkan berdakwah ya, seperti ini kita berdakwah ini dengan apa? Dengan lisan. Kemudian seperti tadi contohnya juga ada orang habis zikir bengong, kita ajarkan apa? Bagaimana cara zikir yang benar, baca istighfar 3 kali, baca tasbih 33 kali. Kemudian yang kedua adalah dengan tulisan. Kita rajin nulis misalkan di media sosial, dengan tulisan kita banyak orang yang mendapatkan hidayah. Ya, tulisan-tulisan kita mungkin menggugah ya. Mungkin tulisan yang sederhana, tapi itu menggugah banyak orang. Akhirnya orang jadi sadar, dia taubat, dia hijrah, jadi rajin sholat gara-gara tulisan kita. Atau tulisan kita itu bermuatan pelajaran-pelajaran ya, bagaimana cara sholat yang benar, maka kita juga akan mendapatkan apa? Aliran pahala. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu, seperti Imam Bukhari, kemudian siapa lagi? Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. Di antaranya juga adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan yang kita pelajari kitabnya ini yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga bisa dengan perbuatan. Bisa dengan perbuatan. Kita memberikan keteladanan. Ya, kita memberikan keteladanan. Kita mungkin suka sedekah. Ada orang yang lihat kita sedekah. Sedekah kita misalkan banyak, sehingga orang terdorong untuk menyaingi kita, menandingi kita. Kita sedekah 100 juta, akhirnya dia merasa terpacu. Ya, dia sedekah dengan apa? 150 juta misalnya. Kita dapat aliran apa? Dapat aliran pahala dengan perbuatan. Atau dengan kita rajin ke masjid, sholat. Sehingga warga kampung sering melihat kita berangkat apa? Ke masjid. Akhirnya ada di antara mereka yang kemudian apa? Sadar. Si fulan sudah tua, kemudian masih berangkat apa? Ke masjid. Akhirnya dia apa? Ikut berangkat ke masjid. Atau keteladanan ini mungkin bisa terlihat dalam rumah tangga. Kita di rumah mengerjakan sholat sunnah di rumah. Kemudian ini dilihat sama anak kita. Akhirnya mereka juga apa? Mengerjakan sholat. Bahkan ada pernah Ustadz cerita ya, dia bangun malam jam 2. Kemudian dia masuk kamar mandi, setelah itu saat ini sholat. Tiba-tiba ada anaknya yang masih kecil terbangun. Ngelihat abinya sholat, maka dia pun masuk ke kamar mandi.
setelah itu berwudu, ambil mukena, dia ikut apa? Sholat. Ya, keteladanan. Maka orang tua ya yang menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya sehingga ditiru oleh anak-anaknya, maka orang tua ini akan terus mendapatkan aliran apa? Aliran pahala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang kita tunjukkan kepada kebaikan? Ya, kepada siapa kita tunjukkan kebaikan? Yang pertama adalah kepada seluruh orang secara umum. Secara umum kita tunjukkan kebaikan itu kepada semua orang, bahkan kepada orang yang paling bejat sekalipun, kepada orang yang kita pandang di kampung ini dia sudah paling premannya lah, ya dia berhak juga untuk mendapatkan apa? Kebaikan dari kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi siapa? Mendakwahi Fir'aun, orang yang udah paling besar lah ibaratnya dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Fir'aun ini dia apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Diperintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun. Namun yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga kita. Ya, terutama adalah keluarga kita. Baru kita berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tapi utamanya adalah keluarga kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sebelum mendakwahi manusia secara umum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi siapa? Keluarganya terlebih dahulu. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kumpulkan kerabat-kerabatnya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dakwahi mereka. Ya ma'syar Quraisy, secara umum dulu, wahai kalian orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkanlah diri-diri kalian, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, ya bani Abdi Manaf, wahai anak-anaknya Abdu Manaf, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkanlah diri-diri kalian, sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan kalian nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi panggil pamannya secara khusus, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi panggil anaknya, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, la salini ma syi'ti min mali. Minta apa saja dari hartaku. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong engkau nanti pada hari kiamat. Ya, jadi kita awali kebaikan itu dari kerabat terdekat kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa amalan yang manfaatnya itu juga bisa dirasakan oleh orang lain itu lebih utama dari amalan yang manfaatnya cuma kembali kepada diri kita sendiri. Ya, jadi amalan yang manfaatnya meluas untuk orang lain itu lebih utama daripada amalan yang manfaatnya untuk diri kita sendiri. Amalan yang manfaatnya untuk diri kita sendiri seperti apa? Seperti apa? Puasa. Ya, seperti puasa. Ini kembali kepada diri kita sendiri saja. Seperti apa lagi? Sholat. Ini kembali kepada diri kita. Adapun yang manfaatnya kembali kepada orang lain seperti apa? Sedekah. Ini kembali kepada orang lain. Kemudian apa lagi? Apa lagi Pak? Yang manfaatnya kembali kepada orang lain? Memberi hutang. Yang memberi hutang termasuk amalan. Kemudian juga mengajarkan ilmu. Ini manfaatnya kembali kepada orang lain. Oleh karena itu disebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah bertamu ke rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini berguru sama Imam
Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu sering cerita sama anaknya terkait dengan gurunya Imam Syafi'i. Ini orang top ini orang hebat, ahli ibadah. Disebut kebaikan dari Imam Syafi'i. Maka ketika Imam Syafi'i datang, otomatis kan anaknya apa? Penasaran, pengen lihat gimana sih orang yang katanya hebat, ibadahnya bagus, pinter dan yang lainnya gimana sih? Maka gerak-gerik Imam Syafi'i itu diperhatikan. Kita kalau ada orang hebat juga datang, kita suka perhatian atau tidak? Kita pasti perhatian, gimana sih cara sholatnya, gimana sih cara duduknya, gimana sih cara makannya, akan dinilai, ya. Akan kita apa? Akan kita nilai. Maka begitu sampai Imam Syafi'i disambut, ya, namanya guru datang, biasanya apa? Jamuannya luar biasa, makanannya banyak, ya nggak cuma satu menu lah ibaratnya, pasti apa? Banyak. Maka ketika dipersilahkan untuk makan, ternyata Imam Syafi'i makannya banyak. Ya, makannya apa? Banyak. Maka anaknya yang memperhatikan, mungkin katanya imam, ya, ahli ibadah, zuhud, wah, makan kok banyak, ya. Jadi dia diperhatiin ya sama anaknya. Selesai makan, Imam Syafi'i disuruh untuk istirahat, dipersilahkan untuk masuk ke kamar. Maka anaknya ini mantau apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan? Ini sholat atau tidur nih, ya. Dia juga kadang suka perhatian ya, maksudnya kalau ada ustadz datang ke rumah kita, nih ustadz suka sholat malam atau enggak, ya. Apalagi Imam Ahmad juga kadang-kala suka ngetes tamu yang datang. Kalau dia penuntut ilmu, ditaruh air, ya. Kalau malam kok airnya nggak gerak, ya nggak berkurang, nah tandanya nggak sholat apa? Malam. Jadi anaknya ini mantau Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i cuma tidur-tiduran aja, ya. Nggak sholat, dilihat lagi, katanya imam, tapi nggak sholat. Sedangkan Imam Ahmad sholat, ya, zikir, tapi Imam Syafi'i tidur-tiduran. Diintip lagi, wah masih tidur-tiduran ini Imam. Akhirnya masuk waktu subuh, mungkin sebelum subuh Imam Syafi'i sholat. Masuk waktu subuh Imam Syafi'i langsung sholat nggak pakai wudhu. Tambah penasaran anaknya. Ini imam sholat subuh tapi nggak pakai apa? Wudhu. Akhirnya penasaran anaknya ini ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Dia ngadu kepada bapaknya. Katanya imam makan banyak, sholat malam enggak. Habis itu sholat subuh nggak pakai wudhu lagi. Katanya Abi ini orang hebat. Akhirnya Imam Syafi'i datang. Kemudian klarifikasi bapaknya. Wahai imam, kata anakku, kamu makannya banyak. Maka apa kata Imam Syafi'i? Ya, saya makan banyak. Karena yang menghidangkan makanan ini adalah Imam Ahmad. Sudah pasti apa? Halal. Sudah pasti halal. Kemudian yang kedua, makanan orang baik, orang yang bertakwa itu adalah obat. Jadi saya makan ini bukan untuk kenyang, tapi untuk apa? Pengobatan, untuk penyembuhan. Kemudian yang kedua, ya kata Imam Ahmad, yang kedua, anak saya penasaran, kamu sepanjang malam itu kok nggak sholat? Atau kalau sholat cuma apa? Cuma berapa rakaat? Maka kata Imam Asy-Syafi'i, karena saya lagi memikirkan apa? Hadis. Dari sepanjang malam saya mikirin satu hadis, itu melahirkan banyak sekali faedah. Jadi hadisnya itu ada yang menyebutkan, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghibur, ada anak kecil namanya Abu Umair lagi sedih karena burungnya mati. Maka Nabi mengatakan, ya Aba Umair, mada fa'alan nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Nugair ini nama burungnya. Kira-kira kita kalau nyari faedah dapat berapa faedah ini, Pak? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Kira-kira bisa ngeluarin faedah atau enggak, Pak? Tiga aja, tiga. Bisa nggak? Ya. Kira-kira apa faedahnya? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Faedahnya apa? Ya. Di antara faedahnya,
boleh anak kecil sudah memiliki kunyah. Jadi Abu Umair ini kunyah, ya, Abu Umair. Abu padahal dia masih apa? Kecil. Kemudian di antara faedahnya ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau apa? Menegur anak-anak kecil. Ini di antara faedah. Imam Syafi'i itu disebutkan sampai dapat 60-an faedah memikirkan hadis ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya manfaat ilmu yang tersebar itu lebih baik daripada sholat sepanjang apa? Malam. Jadi ilmu, menyampaikan ilmu ini manfaatnya lebih besar daripada sholat satu malam suntuk. Ya. Jadi ini yang ingin disampaikan, ya, bahwasanya faedah dari hadis mandalla ala khairin ini menunjukkan bahwasanya amalan yang manfaatnya meluas itu lebih utama daripada amalan yang manfaatnya untuk diri apa? Sendiri. Namun jangan sampai kita juga melalaikan amalan yang manfaatnya untuk diri kita. Akhirnya kita kerjaannya cuma dakwah saja misalkan. Kita lalai dalam mengerjakan apa? Sholat. Kita lalai dalam mengerjakan apa? Puasa. Jadi jangan sampai kita hendaknya imbang antara amalan yang manfaatnya untuk orang banyak dan amalan yang manfaatnya kembali kepada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kita ambil satu hadis lagi. Hadis yang terakhir dari bab ini, ya. Hadis yang terakhir dari bab ini. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adakum billahi fa'aiduhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'u lahu, akhrajahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ista'adakum billahi fa'aidu. Siapa yang meminta perlindungan kepada kalian atau memohon pertolongan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka tolonglah dia. Siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Dan siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Kalau kalian tidak bisa membalas kebaikannya, maka berdoalah sampai engkau mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membalas kebaikan dia. Jadi dari hadis ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kalau ada orang yang minta tolong kepada kita dengan menyebut nama Allah. Jadi dia mengatakan, aku minta kepadamu atas nama Allah, aku minta supaya engkau tolong saya, engkau lindungi saya, ya, engkau lindungi saya. Maka kita hendaknya memberikan perlindungan kepada dia. Ya, kita berikan perlindungan kepada dia sebagai bentuk kita mengagungkan Allah, sebagai bentuk kita mengagungkan Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku minta kepada engkau atas nama Allah, tolong lindungi saya, ya, tolong melindungi saya, maka kita lindungi dia. Misalkan ada orang datang kepada kita, saya teman bapakmu, ya, saya teman bapakmu. Dulu bapakmu itu baik sekali sama saya. Saya minta tolong sama kamu, ya. Tolong lindungi saya. Saya lagi dikejar sama apa? Sama orang jahat. Kalau dia bawa nama bapak kita, kita tolong atau tidak, Pak? Kita tolong. Ya. Apalagi dia bawa nama siapa? Allah. Dia nggak bawa nama Allah saja kita tolong kalau memang baik. Apalagi kalau dia datang minta tolong sambil bawa nama Allah, ya. Jadi kalau ada orang minta perlindungan kepada kita bawa nama Allah, menyebut nama Allah, ya, maka kita tolong dia, kita lindungi dia sebagai bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika sudah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika Nabi menjulurkan tangannya, dia langsung menyebut nama Allah. Dia mengatakan, A'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Langsung dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, laqad udti bi'adzim, engkau telah memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Agung. Ya, pulanglah engkau kepada keluargamu. Jadi dia menyebut nama Allah, minta perlindungan kepada Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa ini, Pak? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Ya, ada wanita yang dinikahi oleh Nabi, tapi begitu didekati dia mengucapkan demikian, A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maka Nabi, karena dia menyebut nama Allah, langsung dilepas sama Nabi. Laqad udti bi'adzim, kamu sudah memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Agung, maka pulanglah engkau kepada keluargamu. Ini namanya Umaymah binti Syarahil, ya, Umaymah ibnatu Jaun, ya, ibnatu Jaun. Disebutkan oleh para ahli hadis, kenapa wanita ini menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada yang mengatakan karena dia nggak tahu kalau itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia nggak tahu kalau yang datang menikahi dia adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika dia sudah dicerai, dikasih tahu, kamu tahu nggak siapa laki-laki itu yang menikahimu? Kemudian saya nggak tahu, itu adalah Rasul. Maka dia pun mengatakan, betapa ruginya saya. Ini menunjukkan dia tidak tahu kalau yang menikahinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan Umaymah ini dijebak. Ya. Ada yang mengatakan istri-istri Nabi itu menjebak, karena Umaymah ini memiliki paras yang sangat cantik. Ya, biasalah istri-istri mungkin cemburu, ya. Maka dia dijebak. Dia disampaikan kepadanya, kalau engkau ingin semakin dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekat, akrab, ya, ucapkanlah kalimat apa? A'udzubillahi minka. Maka Umaymah pun, ya, karena dia ingin dekat dengan Nabi, ingin akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dinikahi, maka dia mengucapkan kalimat demikian. A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maka langsung dicerai sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang menyebutkan, ya, riwayat yang menyebutkan kalau Umaymah ini adalah anak raja dari raja Arab, maka dia tidak mau menikah kecuali dengan raja juga. Ya. Hanya disebutkan dia seorang ratu. Kemudian ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, A'udzubillahi minka, aku tidak mau disentuh oleh seorang rakyat jelata. Ya, jadi ini alasan, ya, yang disebutkan oleh para ahli hadis kenapa Umaymah menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah dia menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua dalam hadis ini adalah siapa yang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Namun di Indonesia ini jarang, ya, ada orang itu minta sambil nyebut nama Allah. Misalkan dia mengatakan, demi Allah, saya minta uangmu 2 juta. Maka ini dikasih atau tidak, Pak? Ya, kalau aturan hadisnya dikasih, kasih, ya, demi Allah atau atas nama Allah, minta duit 2 juta. Ya, ini jangan dikasih tahu warga sini, Pak. Nanti pada datang berbondong-bondong nanti, ya, minta sama orang, ya, aku minta kepada engkau atas nama Allah atau demi Allah aku minta uangmu 2 juta. Ya, maka ini wajib untuk dikasih. Namun ada perincian, ada perincian. Yang pertama adalah kalau orangnya ini jarang minta menyebut nama Allah. Jadi dia itu kalau minta menyebut nama Allah memang karena sudah kepepet. Karena memang sudah apa? Kepepet. Memang sudah sangat butuh. Maka orang yang seperti ini ketika dia minta menyebut nama Allah, maka ada perincian juga. Yang pertama, kalau dia mintanya itu maksiat, maka nggak boleh kita penuhi. Misalkan dia mengatakan, demi Allah, ceraikan istrimu. Nah, ini bahaya kalau kita ceraikan apa? Istri kita, maka kita nggak penuhi. Atau dia mengatakan, demi Allah, atas nama Allah, kamu tinggalkan
temanmu itu, ya, jangan kau bergaul sama dia. Maka ini juga nggak boleh kita penuhi karena ini bentuk maksiat. Kemudian yang kedua, kalau dia minta haknya, maka wajib bagi kita untuk memenuhi haknya. Misalkan dia mengatakan, demi Allah, tolong utangmu bayar 5 juta. Nah, ini dia nggak nyebut nama Allah saja, dia wajib untuk apa? Bayar. Ya, apalagi kalau dia sudah nyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia menyebut nama Allah yang membahayakan kita, memudaratkan kita, maka ini tidak wajib untuk kita penuhi, tidak perlu untuk kita penuhi. Misalkan dia datang kepada kita kemudian mengatakan, aku minta kepada engkau atas nama Allah, minta rumahmu dong. Nah, ini kan berat. Kalau kita kasih rumah, kita tinggal di mana? Kemudian yang keempat adalah dia minta kepada kita yang mampu untuk kita penuhi. Maka kalau ada orang datang, dia minta kepada kita atas nama Allah, aku minta kepada engkau uang 5 juta. Kalau kita punya uang 5 juta, wajib untuk kita penuhi. Kalau kita kasih dia 5 juta itu tidak memudaratkan kita, maka wajib bagi kita untuk memenuhi. Sebagai bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sunnah. Ya, tadi dengan syarat orang yang datang kepada kita ini dia nggak sering menyebut nama Allah. Kalau yang kedua, ya, dia sering sekali menyebut nama Allah. Kalau minta mesti atas nama Allah. Maka orang yang seperti ini nggak wajib untuk kita membantunya atau memenuhi permintaannya, karena dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dunia. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya, yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah kebaikannya. Ya, kalau kalian nggak bisa balas maka doakanlah. Jadi hadis ini wallahu a'lam diletakkan di ujung dari bab yang kedua. Bab yang kedua tadi apa? Bab yang kedua, bab tentang kebaikan dan menyambung tali silaturahim. Ya. Jadi hadis ini diletakkan di ujung, wallahu ta'ala oleh Imam Ibnu Hajar, adalah supaya kita membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan mereka, terutama orang tua kita yang banyak memberikan kebaikan kepada kita. Disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Apa makna hadis ini, Pak? Disebutkan maknanya ada dua. La yashkurullah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, adalah pemberian Allah sama pemberian manusia itu banyakan mana? Banyakan Allah. Kalau pemberian manusia yang sedikit, kita nggak bisa terima kasih, nggak bisa bersyukur, bagaimana dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak? Kalau yang sedikit saja kita nggak bisa terima kasih, bagaimana dengan yang banyak? Kemudian yang kedua, makna dari hadis ini adalah ibadah syukur kita tidak akan diterima oleh Allah sebelum kita berterima kasih atau bersyukur dengan manusia. Jadi ibadah syukur kita nggak diterima oleh Allah sampai kita berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Maka kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, memberikan hadiah kepada kita dan yang lainnya, maka ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita balas kebaikan dia dengan kebaikan yang semisal. Kita balas kebaikan dia dengan kebaikan yang semisal. Misalkan dia kasih baju sama kita, kita lihat, kita bisa balas ya. Oh, ini bajunya, kita lihat mereknya ini, ya, harganya sekian misalkan.
Maka kita besok beli baju, kita hadiahkan kepada dia. Baju yang semisal dengan apa? Hadiah yang telah dia berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita membalas kebaikan dia dengan kebaikan yang lebih. Jadi kalau dia ngasih kepada kita baju satu, besok kita balas beliin dia dua baju. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita nggak bisa balas kebaikan dia, kita nggak punya uang untuk membeli baju untuk kita berikan hadiah kepada dia, maka kita balasnya dengan apa? Berdoa. Kita doakan dia dengan mengatakan apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Kalau kita ngerasa kebaikan dia ini banyak kepada kita, mungkin kita dibantu, orang tua kita sakit, biaya sampai 200 juta, tetangga kita yang bantu, yang bayarin 200 juta. Kira-kira kita kalau ngucapin jazakallahu khairan itu ngerasa sudah balas atau belum? Mungkin kita, aduh kayaknya belum cukup ya ucapan jazakallahu khairan. Maka terus kita doakan dia sampai kita mengira Allah Subhanahu wa taala sudah membalas kebaikan dia. Kita doakan. Jadi nggak cukup kita mendoakan jazakallahu khairan saat ketemu saja, tapi dalam sholat kita, saat hujan, saat waktu yang mustajab, sepertiga malam yang terakhir, kita terus apa? Mendoakan dia supaya Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dia yang telah diberikan kepada kita. Mana yang lebih baik? Kita membalas kebaikan itu dengan hadiah yang semisal atau yang lebih, atau dengan doa. Mana yang lebih baik, Pak? Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas kebaikan dia dengan yang semisal atau dengan doa. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Dirinci, ya dirinci. Siapa yang ngasih hadiah kepada kita? Kalau yang ngasih hadiah itu orang kaya, ya, nah, kita bisa balas. Tapi kan orang kaya kadang-kala dia kalau kita balas tersinggung, ngece dia, ya. Jadi kalau dia orang kaya dan terkenal baik, suka bagi-bagi, maka cukup dengan apa? Doa. Ya, kalau kita balas, Pak Presiden ngasih kita sepeda, kita balas kasih sepeda, singgung, ya. Jadi kalau orang kaya yang memang sudah terbiasa berbuat baik ngasih hadiah, ya, ini kalau kita balas, dia beliin baju, kita beliin baju juga, nah, dia bisa apa? Tersinggung. Maka dengan doa. Kenapa kita membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita? Supaya kita nggak punya hutang budi, ya. Punya hutang budi sama orang itu apa? Berat. Suatu saat bisa jadi akan apa? Diungkit, ya. Allah ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Mengajak sudah tidak ikhlas lagi ya, ikhlasannya dipertanyakan unsur dalam dapat niat. Juga ini ada mengajarkan kalau cantik ikram ayat ini siapa ibadah itu pada kita cantik berarti kegiatan ibadahnya akan untuk dunia gitu ya. Kita orientasinya akhirat. Kalau kita dapat dunia itu benar-benar lulus kan. Kalau orientasi utamanya dunia, apakah itu juga masih dapat pahala? Yang pertama dulu nih, Pak. Ayat apa yang bikin kinclong? Ayat apa? Ada kan baca surat ini
Ya, wallahu a'lam. Ya. Misalnya sifat apa untuk obat. Kalau Al-Fatihah, Al-Fatihah ya. Jadi kalau memang ada amalan-amalan itu yang motivasinya duniawi juga ada. Seperti sedekah. Itu diantara motivasinya adalah duniawi, yaitu dengan sedekah bisa bikin apa? Sehat. Ya, kita niatkan ya ketika kita sedekah supaya kita sehat, atau orang tua kita sehat, atau anak kita sehat. Jadi ada ya. Jadi kalau motivasinya duniawi, maka itu tidak mengapa, karena memang ada motivasinya. Ya. Jadi memang ada motivasinya, maka tidak mengapa. Tapi setidaknya awalnya itu adalah kita tujuannya lillah. Ya, tujuannya lillah. Nanti motivasi duniawinya itu akan apa? Akan ngikut. Tapi kalau murni duniawi, ini yang berat. Tapi yang paling baik adalah dia benar-benar motivasinya adalah apa? Akhirat. Seperti orang yang sedekah. Motivasinya itu kan kadang-kala ada yang murni duniawi. Supaya apa? Supaya duitnya nambah. Sedekah 1 juta nanti bisa jadi apa? 10 juta. Nah, ini kan motivasi dunia. Maka baiknya dia asalnya atau awalnya ikhlas. Nanti motivasi dunia itu diselipkan, maka itu tidak mengapa. Ya, ada harapan lah. Karena memang itu janjinya yang dijanjikan dalam hadis dan juga di dalam apa? Al-Quran. Bahwasanya orang yang sedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, wallahu ta'ala. mengajak kebaikan dan mengajak kebaikan ini yang saya itu masih ada ragu-ragu mengajak kebaikan misalnya. Ya sebenarnya kalau yang penting kita tidak melihat sebenarnya tidak kasih bagian pengajarnya Pak. Hanya misalnya, kalau saya sering terima itu tahajud ya. Tahajud. Yuk kita di rumah menuju ke masjid sekarang di malam itu. Malam itu kan kayak gitu. Ya, kalau saya sih lihat orang ini bagus banget gitu menurut saya. Kita saya belum bisa melakukan ya. Ya sebenarnya iya. Kalau iya itu bagaimana sih sebenarnya? Wah, kan nanti orang gitu. Padahal itu kan mengajak kebaikan memang sangat baik. Kalau kita berbuat baik aja, kita sholat tahajud sendiri, oh ya Allah, hebat. Masjid tiap hari dibuat, subuhnya kita buat hebat. Ya orang hanya gitu doang. Tapi kalau ayo kita subuh masjid, wah kamu baru kemarin segala macam gitu. Saya itu belum bisa mengajak. Kalau ini kan bagus banget tuh, mengajak orang, ayo kita subuh. Kepala segala macam dulu. Jadi gini, di grup. Jadi kalau mengajak itu apakah harus tiap hari? Soalnya kalau sekali-sekali mungkin oke lah ya. Tapi tiap malam ini, tiap malam harus jam 2 dan 3 ya. Itu tahajud call itu tahajudnya. Waktunya sholat tahajud kan. Kalau sekali atau tiap malam gitu. Apa akhirnya kita tuh seperti Muhammad kayak pengen nunjukin dia lagi tahajud gitu. Jadi seolah akhirnya kita langsung udon gitu. Jadi kalau menurut saya ya, memang ada kebaikan-kebaikan yang kalau kita tampakkan kita merasa itu adalah riya. Padahal itu bukan bagian dari riya. Karena mungkin karena kita nggak biasa saja. Contohnya baca Quran ketika di kereta atau di pesawat.
Nah, kita ngerasa ria atau enggak, Pak? Ngerasa, ria. Itu karena kita nggak biasa. Iya, karena kita nggak biasa. Khawatirnya kita kalau meninggalkan suatu amalan karena takut ria, itu juga bagian daripada apa? Ria. Nah, gitu. Jadi kita kenapa? Karena kita nggak biasa. Kalau di Arab itu kan biasa orang lagi ngantri itu baca hadis, baca Quran, baca ya zikir, biasa. Di kita aja yang nggak biasa. Jadi kalau kita ngaji lagi di stasiun, lagi di ini, terkesannya apa? Ria. Ya, maka kalau kita memang sudah terbiasa, nggak perlu untuk kita apa? Nggak perlu untuk kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tahajud call. Kalau tahajud call-nya itu di grup itu kurang tepat, ya, kurang. Kalau saya ya kurang tepat. Apalagi cuma kirim-kirim WA. Ayo bangun bangun. Ini kadang-kadang kita yang alarmnya sampai 10 saja nggak bangun, benar nggak Pak? Apalagi cuma bunyi apa? WA, ya, ting. Kadang ada yang digetar, ya. Kadang ada yang baru buka itu setelah subuh. Oh ternyata si fulan-fulan ngajak kita apa? Tahajud. Jadi kalau kita mau ngajak kebaikan itu mungkin ada baiknya kalau kita telepon. Jadi kita punya teman dekat yang saling mengingatkan. Jadi kalau sudah jam 3 telepon. Udah bangun belum? Nah, jangan cewek dong yang ditelepon, kan kadang-kadang cewek-cewek yang ditelepon. Janda-janda yang digoda-goda, ya. Jadi teman, saya ada ustadz itu yang Masya Allah dia jaga tahajud, ya, dia jaga tahajud. Dan dia punya teman yang senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah ini lebih manfaat. Mungkin nggak banyak targetnya, ya, tapi lebih manfaat daripada di grup. Ya, di grup bangun bangun bangun. Tapi kan orang ya tadi ya, kalau cuma bunyi WA itu nggak bikin orang bisa bangun, ya, nggak bikin orang bisa bangun. Jadi tadi bagus kalau kita telepon atau kita bangunkan keluarga, ya. Istri kita bisa bangun, itu luar biasa. Kadang-kadang kita tahajud kalau anak kita tidur, istri kita tidur, ya. Tapi kita ribut-ribut apa? Di grup bangunin orang yang juga ya tadi belum tentu apa? Bangun. Seperti itu. Mungkin kalau mau diingatkan jam 10 jangan lupa ya malam tahajud, ya. Atau jangan lupa besok puasa Ayyamul Bid. Nah, biasa itu ada orang yang suka ingat ini lebih apa? Ini lebih baik. Allahu taala. Memang kalau keluarga mungkin lebih saudara. Ya. Saudara mungkin masih. Kalau saudara lain seperti membaca Al-Quran dengan terjemahan. Jadi kami melakukan. Jadi itu. Terus kemudian sudah. Tapi kan sudah ada kesepakatan. Ya. Sudah ada kesepakatan bahwa kita yang sudah ya kasih checklist. Nanti checkmark atau apa. Setiap hari ini. Yang belum ya bisa kita belum. Kalau seperti itu malah saya pikir sih ya nggak apa-apa karena saudara kan. Ya. Bagus itu, bagus. Apalagi sama saudara. Ya, jarang-jarang ada orang seperti itu, ya. Jadi bagus ya, bisa dipertahankan. Untuk saling mengingatkan juga kan. Untuk saling mengingatkan. Wallahu ta'ala. Cukup ya. Baik, kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.